Pak. Iya, Itu iya, kan iya. Bapak mengikuti ajaran daripada nenek moyang. Iya, iya, Di iya. mana Bapak sudah tradisi nenek moyang, Bapak ikutin bertahun-tahun. Iya, iya. Nah, tapi kan kita suatu saat nanti bakalan mati, Pak. Iya, Iya, dabling iya, lagi iya. Pak Andrenya. Aduh, Suatu saat kita gimana? bakalan mati. Nah, Bapak pernah berpikir gak, Pak? Ini kematian saya ini nanti kemana saya pergi? Nah, kalau nenek moyang Bapak itu sudah pasti. Kalau mereka tidak mengikuti yang diajarkan Yesus, neraka tempatnya. Nah, Bapak ini mau masuk neraka enggak? Ya itulah makanya Bun, kalau kita mau berdebat setinggi sedalam itu, menurut aku kurang begitu ya. Tapi ini dari aku sendiri ya, pribadi ya. Ya. Aku imani bahwa di dalam Yesus itu ada satu jalan kebenaran dan hidup. Itu yang kami imani. Iya, Yesus itu jalan kebenaran, jalan kebenaran. Nah, di mana Bapak harus mengikuti apa yang diajarkan Yesus. Gitu loh, Pak. Iya, benar Bunda. Nah, Yesus sunat, Bapak kenapa nggak sunat? Itulah kalau kita mau ngomong ke dalam itu, bukan aku punya bidangnya dan aku nggak bisa ngerti sedalam itu. Jadi aku mohon maaf Bunda, yang aku imani itu aja. Jadi kalau mau berdiskusi sedalam itu, aku mohon maaf. Oke, saya kasih tahu ya Pak ya. Yesus sunat. Kalau Oten mengatakan dia mengikuti tradisi Yahudi. Tapi kalau kalian menolak ajaran Yahudi, lalu kenapa kalian menuhankan orang Yahudi? Nah, di situ dia. Yesus kan orang Yahudi. Kenapa kalian tuhankan? Tapi kalian tidak mengikuti ajaran Yahudi. Itu coba Bapak berpikir secara jernih. Iya, memang betul juga Bunda ya. Apa yang kata Bunda betul itu. Aku nggak pernah menyalahkan Bunda, enggak. Itu benar. Tetapi di dalam iman aku juga yang mengatakan Yesus itu sudah menggenapi hukum Taurat. Jadi itu yang kami imani. Oke, Pak. Yesus begini menggenapi. Begini Bun. Untuk penjelasan yang selanjutnya itu, aduh mohon maaf Bun. Aku di tempat kerja belum bisa ini semua. Oke, Yesus menggenapi Taurat, yaitu di mana Taurat menyuruh untuk sunat. Bapak tidak sunat. Nah, itu dia. Iya. Ayo. Nah, iya, jadi kalau begini, kalian Bun. memakai kata seperti itu, Yesus menggenapi. Padahal Paulus membatalkannya. Ya, itulah Bun. Kalau mau menjalar ke arah-arah itu Bun, aku mohon maaf, belum bisa aku ke jalan itu. Tapi ya saya kasih tahu ya Pak Andre. Saya terima kasih Pak. Iya, mungkin Pak Andre bisa tercerahkan. Saya kasih tahu. Pak Andre tahu nggak? Yesus itu tidak pernah mengajarkan ke gereja di hari Minggu. Yesus itu siapa? Tolong di mute dong, Kunci. Kunci, ada suara musik dari sana. Itu suara apa itu? Kunci tolong mute. Dan Yesus tidak pernah mengajarkan orang Bapak untuk jingkrak-jingkrak. Tidak pernah. Bahkan Yesus Pak, Yesus itu dia menanggakan tangan ke langit, berdoa kepada Bapa. Siapa Bapa ini? Bapa ini adalah Tuhan yang sesungguhnya. Di Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, pencipta langit dan bumi. Siapa Tuhannya itu? Yaitu Bapa di surga, bukan Yesus. Yesus ini tidak dapat berbuat apa-apa atas dirinya. Yesus ini diberikan kuasa. Siapa yang memberikan kuasa? Bapa. Berarti Tuhan yang sesungguhnya adalah Bapa. Yesus ini adalah anak Maria, di mana anak Maria ini kalian katakan Tuhan. Sementara Maria tidak pernah menuhankan anaknya. Nah, itu dia. Di sini Bapak boleh pelajarin lagi Bible Bapak. Bapak selidiki lagi, cari tahu kebenaran di dalam Bible Bapak itu. Gitu. Ya, jadi begini Bun ya, ini cuma sekedar apa yang saya tahu Bun ya. Mungkin itu salah atau benar ya, apa yang sekedar saya tahu. Yang kami menuhankan Yesus sebagai Tuhan itu di dalam pada saat malaikat berbicara kepada Maria, Bunda Maria, bahwa engkau akan mengandung dan melahirkan, dan dia adalah juru selamat.
Itu yang saya imani, Bunda. Maaf saja mungkin saya belum bisa Nah, itu secara Pak detail. kata-katanya gini, Iya. gini. Hai Maria, kau akan mengandung seorang anak laki-laki bernama Yesus. Kau akan mengandung seorang anak laki-laki, bukan mengandung Tuhan, Pak Andre. Iya, tapi ada juga ayat yang mengatakan tuh juru selamat. Ada enggak ya? Maaf ini semua karena ini. Ya Pak, bentar ya Pak. Iya. Pin air. Kalau begini aku paling senang ini berdiskusi begini macam apa nih. Kalau yang di lain tempat itu aduh, mereka galak-galak, aku dikit turun. Oke, gini ayatnya Pak. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang akan datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, aku jalan kata Yesus. Aku jalan kebenaran. Iya, jalan kebenaran itu apa? Yaitu mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus. Iya. Itu Pak. Aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang akan datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Seperti tertulis di dalam Yohanes 17:8. Segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka tahu betul bahwa aku datang daripadamu. Nah, jelas di ayat ini Yesus utusan. Coba, kalau Bapak membawa jalan kebenaran yang bagaimana yang diajarkan Yesus kepada Bapak? Bah. Kalau menurut pemahaman saya ya Bunda ya, maaf ya kalau ada kurang, ada lebih atau ada ini. Iya. Kalau jalan kebenaran yang saya jalani Bunda, ada segala sesuatu itu saya berdoa. Saya mendapat kesulitan atau apa itu saya selalu berdoa dalam nama Yesus. Itu saya berdoa. Iya Bun. Jadi kalau yang lain-lain itu saya belum begitu pahami, tapi apa yang saya praktekkan sehari-hari seperti itu. Dan itu kenyataan bagi diri saya dalam menghadapi problema kehidupan. Nah, itu ada kenyataan. Pak Andre, kalau kalau kita dalam masalah, ya mau apapun agama kita, Tuhan itu akan menyelesaikan masalah itu. Tuhan akan membantu kita menyelesaikan masalah itu. Karena kalau Tuhan tidak membantu kita menyelesaikan masalah itu, maka dikatakan Tuhan itu tidak adil. Bukankah kita selalu dikatakan Tuhan Maha Adil? Tuhan Maha Adil itu yang bagaimana? Tuhan yang Maha Adil di mana ada seorang hamba meminta untuk diselesaikan masalahnya, Allah mengabulkan. Sekalipun hambanya ini menduakannya. Itulah artinya Allah Maha Adil. Dia adil terhadap hamba-hambanya. Tapi kalau sudah dalam akhirat sudah tidak ada lagi seperti itu. Karena di dunia Allah sudah membantu kita. Nah, dan Allah memberikan kita akal untuk berpikir. Maka gunakanlah akal itu. Nanti di akhirat kita akan menerima akibat daripada perbuatan kita. Iya Bun. Jadi begini Bun ya, ini pemahaman saya. Kalau apa yang saya imani itu sudah ada punya tempatnya aku di surga. Itu sudah. Di mana datanya Bapak dijamin masuk surga oleh Yesus? Maaf ya saya kurang ini, tapi ada kalimat yang begini. Entah kurang atau tambah, tapi kalimatnya seperti begini. Aku pergi kepada rumah Bapakku untuk menyediakan tempat bagimu. Iya. Aku pergi ke rumah Bapakku untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, orang Yesus ini menyediakan tempat bagi kalian itu yang bagaimana? Yaitu yang mengikuti apa yang diajarkan Yesus, Pak. Bapak kan tidak melakukan apa yang diajarkan Yesus. Kalau bilang tidak mengikuti ajaran saya yakin saya mengikuti, Bun. Kalau saya tidak mengikuti berarti begini, Bun. Kalau saya tidak mengikuti ajaran-ajaran Yesus, otomatis doa saya tidak akan dikabulkan. Karena kami selalu berdoa dialaskan dengan nama
Bapa, Anak, dan Roh Kudus, atau Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Begitu Kan Bung. tadi saya Itulah bilang, ya Pak maaf ya, Andre. karena ini yang Ya, iman saya maksudnya ya. iya. Kan tadi saya udah bilang Pak Andre, kalau masalah doa, Allah akan mengabulkan. Nggak usahkan Bapak, ateis saja, segala apa keinginannya dikabulkan oleh Allah. Kenapa Allah mengabulkan? Karena Allah itu maha adil. Dia adil terhadap hamba-hambanya. Begitu Pak. Ateis saja Ya. tidak percaya Tuhan, hidupnya enak. Ateis Iya, nih. iya Bu. Betul itu Bu. Artinya Makanya- Allah itu maha adil. Iya, makanya aku tuh selalu percaya bahwa imanku yang menyelamatkan aku. Begitu Bung. Ya, iman Bapak ya. Iman Bapak yang menyelamatkan Bapak, tapi Ya. iman yang bagaimana? Iman yang bagaimana? Iman Bapak yang menyelamatkan Bapak yang bagaimana? Iman yang menduakan Allah itu tidak akan terselamatkan. Lihat aja nanti. Kita Iya, akan iya. dipertemukan di akhirat. Iya, Karena iya. di 10 hukum Taurat, Allah berkata, jangan ada ilah-ilah lain di hadapanku. Itu loh perkataan Allah di Iya, hukum iya. Taurat. Lalu kenapa kalian menduakannya dengan menuhankan anak orang? Dan di hukum Taurat dikatakan jangan ada patung menyerupai apapun di hadapanku. Lalu kenapa kalian membuat patung Yesus? Nah itu. Dan Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Jelas ayat ini mengatakan bahwa Bapa adalah Tuhan, bukan Yesus. Apalagi Bapak diajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan itu. Yesus mengajarkan untuk berdoa kepada Bapa, bukan kepada Yesus dirinya sendiri. Itu Pak. Jadi jelas sekali Pak, ayat itu mengatakan bahwa Yesus hanya utusan. Ajan tempat saya ya. Saja Pak, saya dengar Pak. Oh iya. Kukira makali Bunda ada mau lanjutkan lagi. Kira-kira apa lagi? Kalau nggak ada lagi Bunda, aku mohon pamit ya, ada kerja Bun. Maaf ini lagi kerja di Saya aja. ya di tempat kerja. Ya oke Bun ya, selamat sore. Sore. Ini Pak De, selamat sore. Agama apa Pak De? Saya belum beragama. Agama apa Pak De? Maaf, saya baru mau memilih. Baru memilih, KTP-nya di agama apa? Wah, KTP-nya sama Pak Lurah dikasihnya Islam.
Oh, Islam. Berarti Bapak sekarang umurnya berapa? Wah, saya udah tua, udah banyak umur saya. Ya udah, kalau gitu salat witir berapa rakaat, Pak? Kenapa? Salat witir berapa rakaat? Waduh, saya nggak sholat witir. Saya cuma Katanya Islam. KTP Katanya tulis KTP-nya katanya Iya Islam. kan harus diisi, Bu. KTP-nya diisi sama Pak. Iya, kalau KTP-nya harus diisi Islam, tapi abang tidak melakukan apa yang diajarkan Islam, buat apa bikin KTP Islam? Yang bikin Tolong di bukan mute saya. Singa, Jadi moderator. Saya Moderator Singa tolong di mute. saya kosong tapi diisi oleh Pak Lurah Islam. Kenapa nggak diisi jadi ateis saja, Pak? Nggak tahu, Kenapa mesti kelurahan. Islam? Kelurahan yang bikin. Yaudah, Bapak pergi sekarang ke kantor lurah, pergi. Sekarang. Wah, ternyata orang beragama seperti ini ya. Ya udah, oke. Kan mulai kan Anda orang beragama disuruh pergi ke ternyata hanya kantor begitu. lurah ngamuk. Oke. Disuruh pergi ke kantor lurah ngamuk. Disuruh pergi ke kantor lurah ngamuk. Kok kira aku takut berhadapan sama kantor lurah? Hah? Disuruh pergi ke kantor lurah ngamuk. Udah tua bangka kok nipu-nipu. Janganlah. Kalau udah tua bangka itu banyak-banyak istighfar aja. Jangan nipu-nipu. Orang disuruh ke kantor lurah kok ngapu. Oh begini ya yang beragama. Kan aku nyuruh ke kantor lurah. Masalahnya di mana? Biar aku tanya kantor lurahnya. Iya kan? Pak Lurah. Gitu. Konci, selamat sore, agama apa? Konci. Udah, turunin aja. Singa, selamat sore, agama apa? Singa. Kristen sejati. Wes, mantap. Oke, udah lama ya jadi Kristen ya Bang ya? Udahlah, namanya udah Kristen sejati ah. Iya, itu temanya itu iman. Itu temanya iman oten dari fitnah. Itu tanda tanya ya. Aku mau nanya Bang, iman abang dari fitnah nggak Bang? Maksudnya dari fitnah itu kayak mana itu? Oke, ini maksudnya. Yesus abang Tuhan kan atau tidak? Iya, Tuhan lah Tuhan. Dari fitnah. Berarti iman abang dari fitnah. Kenapa? Iya, karena di dalam Bible abang tidak ada Yesus mengatakan bahwa dia Tuhan. Oh, kenapa tidak? Buka Lukas pasal 6 ayat 46. Iya, apa katanya di situ, Bang? Kenapa kamu berseru padaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan kehendakku? Itu dia berkata Berarti kepada dia siapa? Tuhan. Kalau kita melakukan kehendaknya ya memang dia Tuhan. Kehendak Yesus, kehendak Bapa apa? Kehendak Yesus, kehendak dia. Perkataanku katakan, cobalah buka. Nah itu dia, di mana Yesus itu ya, kalian kenapa tidak melakukan apa yang diajarkan Yesus? Kenapa? Iya, saya melakukan. Lah, apa yang diajarkan Yesus? Oh, aku jalan kebenaran dan hidup. Beritakan. Pertanyaan saya apa yang diajarkan Yesus, Pak? Pertanyaan saya apa yang diajarkan Yesus? Itu yang diajarkannya. Aku jalan kebenaran dan hidup. Tuhan. Pertanyaan saya, nggak ada Bapak, jalan. ini ayat yang Bapak bawa, akulah jalan kebenaran. Pertanyaan saya coba. Pertanyaan saya apa yang diajarkan Yesus? Akulah jalan kebenaran. Pertanyaan saya coba, ini dengerin Pak. Apa yang diajarkan Yesus kepada kalian? Kalau akulah jalan kebenaran, itu perkataan Yesus. Pertanyaan saya, apa yang diajarkan Yesus kepada kalian? Injil itu kan Injil. Ibu, itu kan Injil, Ibu. Dia berkata beritakan Injil. Ya, Bapak udah memberitakan Injil. Ya, siapa percaya diselamatkan, siapa yang tidak percaya dihukum. Ya, percaya itu. Yesus sebagai apa? Percaya Yesus sebagai apa? Juru selamat lah. Lukas pasal 1 ayat 11. Iya, juru selamat. Bukan percaya dia sebagai Tuhan kan?
Ya juru selamat itu kan Tuhan. Di mana datanya juru selamat adalah Tuhan? Itu udah yang nggak sanggup menyelamatkan baru nggak Tuhan. Kalau Di mana menyelamatkan datanya juru selamat adalah Tuhan? Iyalah. Oh kan, mulai utnya. Percaya Yesus sebagai utusan Pak di dalam Yohanes 17:8. Segala firman yang kau sampaikan Ya, kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya dan mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Nah ini percaya Yesus sebagai utusan bukan sebagai Tuhan. Siapa Tuhan itu? Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu Tuhan Bapa Tuhan langit dan bumi. Nah, Yesus aja bersyukur kepada Bapa, yaitu Tuhan yang sesungguhnya, bukan bersyukur kepada diri sendiri. Gitu. Bukan seperti itu. Nah, itu makanya Bible-nya aja kalau pun kita dibantah. belajar mengenai Tuhan orang Kristen, itu kan Trinitas dia. Oh, Makanya baca coba dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 biar kamu tahu siapa Yesus. Siapa Yesus di Yesaya itu apa katanya Pak? Coba baca. Apa katanya Yesaya itu Pak? Aku adalah Namanya disebut penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Raja Mana? damai, Bapa yang kekal. Di mana di Dia dalam Bapa, Yesaya dia ada Yesus Allah. Pak? Di mana di Hah? dalam Yesaya ada Yesus? Dia itu seorang anak telah lahir. Kalau Di nggak dia siapa mana lagi di yang dalam dibuatkan? Yesaya ada Yesus Pak? Itu pertanyaan saya. Itulah karena Yesus itu kan Di seorang anak mana telah di lahir. dalam Yesaya ada Yesus Pak? Di mana? Bukan begitu. Kalau begitu, Dan dari tadi bukan sebagaimana begitu. dalam Yesaya Bukan pasal begitu. 53, Bu. Nah, dia Di mana menderita. di dalam Yesus? Di mana di dalam Yesaya ada Yesus Pak? Lagi coba saya ulang lagi ya. Yohanes 1 ayat 1. Di mana Pada di dalam mulanya adalah Yesaya Pak? firman. Tolong Pak simak pertanyaan saya Pak. Di mana di dalam Yesaya ada Yesus? Di mana? Kalau Anda Begini, mengatakan di dalam Yesaya ada Yesus, berarti lebih tua Yesus daripada Maria. Ya sudah pasti sebelum Abraham sudah ada Yesus. Lebih tua anak daripada mama. Oh, Karena keren dia kan kali. pakai wujud manusia, bukan dia manusia. Lebih tua anak daripada mama. Iya Oh, dong, karena itulah mujizat itu. Keren. Oh, Itulah keren. mujizat, Bu. Oh, itu mujizat. Makanya Anak lebih namanya tua dari disebut mama. penasihat ajaib. Kalau anak lebih tua dari mama, kenapa dia pula? Berarti anak lebih tua daripada mama. Berarti anaknya ini udah besar netek sama mamanya ya. Udah besar ya netek Dia sama mamanya. memakai Allah itu mulai. memakai wujud manusia. Mulai. Beda itu Jadi- dia mengambil sebagai seorang anak telah lahir. Bang Dan Singa, dia Bang. disebut Bapa yang Bang. ajaib. Bang, abang tadi kan mengatakan Yesus lebih tua daripada Maria. Berarti pada saat dari Abraham Yesus pun. ini udah tua lah ya, netek sama mamanya ya. Udah tua ya. Netek dia ke mamanya ya. Iya. Iya sebagai karena pada waktu Iya, dia iya, pakai katanya. wujud manusia, dia akan mengosongkan dirinya, Ibu. Balua. Padahal iya, dia Allah. Tahu kan Oh, arti Yesus ini mengosongkan adalah diri, Bu? Allah. Iyalah. Yesus adalah Allah. Allah ini adalah Yesus. Iya, Iya. betul. Oke, jangan lari ya Pak ya. Bapak ini mengatakan Yesus Betul, adalah Allah, betul. Allah Nggak adalah lari, Yesus. nggak lari. Iya, nggak lari ya. Oke, kita buktikan. Iya. Apakah Bapak lari atau tidak? Perkataannya. Pada saat Betul. Maria mengandung Yesus, apakah mengandung Allah? Ya betul, memakai wujud Allah dia. Oke. Pada saat Maria mengandung Allah, Maria menyembah siapa? Yang menyembah Allah. Allah kan ada di dalam perutnya, berarti dia menyembah kandungan dia sendiri. Ya betul. Karena dia Allah. Karena Alkitab kan jelas berkata, anak yang kau kandung itu dia katakan berasal dari Allah. Astagfirullahaladzim. Makanya Maria kan gak pernah menyebut anaknya. Gak pernah kan?
Kamu ketawa itu kan ketawa Aduh, sendiri. parah ini. Maria menyembah kandungannya sendiri. Parah ini, parah. Iya, karena itu kan wujud Yesus, wujud Allah. Astagfirullahaladzim. Di mana datanya, Pak? Di mana datanya Maria menyembah kandungannya sendiri? Mana datanya? Ya. Yang pasti anak yang dilahirkan itu juru selamat. Maria kan butuh Di juru mana selamat. datanya Juru Maria selamat menyembah itu hanya kandungannya Allah. sendiri? Di mana Juru datanya? selamat itu kan Allah. Maria Di kan mana menyembah datanya? juru selamat. Yesus itu juru selamat, Ibu. Di mana datanya Maria menyembah kandungannya sendiri, Pak? Ya. Yang pasti Maria menyembah juru selamat. Yesus itu juru selamat. Di mana datanya Maria menyembah Yesus, Pak? Kalau yang seperti itu, saya lagi nanti bertanya jadi ricuh kamu nanti. Iya, udah bertanya karena Bapak nggak ada ilmunya. Iya bertanya, Bapak mau Coba nanya. saya bertanya. Ya, Iya. kalian percaya Nabi Muhammad kan? Iya, Nah, kalian pengikut Nabi Muhammad kan? umat Nabi Muhammad. Tapi pengikut kan pengikut. Iya, pengikut. Nah, Ya, Muhammad terus? mati atau tidak? Alhamdulillah mati. Jadi kalian pengikut orang mati sekarang. Oke, kami mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Iya, dan Beliau Muhammadnya sudah- pun mati. Kayak mana mempercayainya Iya. itu, Bu? Macam Kami mana mempercayai- mempercayai apa yang dikatakan Muhammad sementara Muhammadnya pun mati? Oke, kami mempercayai yang dikatakan oleh Rasulullah itu tercatat di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Sudah. Iya, tapi Di mana? buktinya Saya jawab Muhammad ini, mati, saya jawab. Bu. Ini, iya, dengerin Coba Pak, jawab. dengerin. Iya. Ya, boleh. Di dalam Al-Qur'an ini saya jawab. Di dalam Al-Qur'an sangat dijelaskan dan diterangkan bahwa kami disuruh sholat 5 waktu dan kami melakukannya. Oke? Itu tertulis dalam Al-Qur'an. Oke. Ya. Yesus, Pak, sebentar Pak. Yesus Anda katakan masih hidup. Sebutkan di dalam Bible Yesus mengajarkan ke gereja di hari Minggu. Kita buktikan siapa yang benar-benar jalannya benar. Ayo, di mana tertulis di dalam Bible-mu Yesus mengajarkan ke gereja di hari Minggu? Di dalam Al-Qur'an kami, ya Allah Sekarang gini memberitakan dulu, Bu. kami, dengar bentar Pak, dengar. Allah memberitakan kami untuk sholat 5 waktu di dalam Al-Qur'an. Dan Rasulullah menyampaikan kepada kami. Dan di dalam Bible-mu, di mana tertulis yang kau banggakan orang yang masih hidup, lalu kau tuhankan, di mana datanya Yesus mengajarkan ke gereja di hari Minggu. Silakan. Sekarang yang tadi dulu kita selesaikan dulu. Bagaimana Sekarang yang Ibu tadi. mempercayai semua Sekarang yang yang dikatakan tadi. Muhammad Sekarang sementara tadi. Muhammadnya mati Sekarang nggak yang tadi. bangkit-bangkit, Ibu. Sekarang yang tadi. Saya dengerin, saya udah jawab ya. Bagaimana kita mempercayainya, Bu? Oke, saya mempercayai karena Kalau itu ku tertulis di- jawab nanti, Bu. Kalau itu ku Ya, jawab. oke ya. Kalau itu ku Dijawab jawab. nih ya. Iya, dengerin. Kami mempercayain Rasulullah karena walaupun beliau sudah meninggal, tapi tertulis di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis. Dan kami percaya itu. Walaupun Ya, Rasulullah kan ada sudah tidak buktinya, ada. Bu. Nah, udah saya jawab ya. Yesus yang Anda katakan masih hidup, di mana Yesus mengajarkan gereja hari Minggu? Silakan. Oh gini, kalau kami, Bu, gereja itu hanya supaya tempat Pak, beribadah Anda kan banyak. membanggakan Kami kan? mengikut Yesus Anda itu. membanggakan masih hidup kan? 2-3 Anda membanggakan orang masih kami hidup kan? berkumpul. Orang yang masih hidup itu Pak. Dengarkan Di coba. mana orang yang Dengarkan masih hidup dulu, Bu. memerintahkan Anda gereja Pak? Di mana? Dengarkanlah dulu. Oke, Masa saya Ibu dengar. terus ngerocos? Kalau kami orang Kristen, Bu, Yesus kami kan hidup dan ada dikasih Roh Kudus. Dan Yesus pun berkata, nggak dia berbicara masalah gereja, masalah perkumpulan. 2-3 orang berkumpul, dia ada di tengah kami. Kenapa kami di gereja? Karena di gereja itu besar, Bu, rumah nggak muat, ada ribuan, jutaan. Sebenarnya kami dimanapun berkumpul, Yesus ada di tengah kami. Nggak perlu susah. Halo Ibu. Udah. Saya tanya di mana datanya di dalam Bible? Kalian gereja hari Minggu.
Ya, kalau memang itu tidak ada diajarkan Yesus, kenapa kalian ke gereja hari Minggu? Masalah harinya itu hari kebangkitan Yesus, Bu. Pertanyaan Dimulai saya apa, Pak? daripada murid-murid Pertanyaan saya Yesus apa? berkumpul pada hari kebangkitan. Karena kalau Yesus mati, nggak ada artinya kami beribadah, Bu. Makanya aku heran kalian mengikut Muhammad walaupun udah mati. Pertanyaan saya apa, Pak? Kata Andus, mana buktinya Tuhan menyuruh Di ibadah mana hari di dalam Minggu? Bible, di mana Yesus menceritakan di dalam Bible, kalian ke gereja hari Minggu, itu pertanyaan saya, Pak. Kan masih hidup itu orangnya kan? Masih hidup orangnya kan? Kalau masih hidup orangnya, masa iya nggak dituliskannya di dalam Bible? Mana datanya, Pak, dalam Bible? Kan orangnya masih hidup. Ayo, kenapa dia masih hidup itu nggak dituliskan di dalam Bible? Ya, kenapa nggak dituliskan dalam Bible? Kan masih hidup. Suruhlah dia tuliskan. Iya. Iya, di mana datanya? Berarti Dia artinya bangkit gini, pada Pak. hari yang ketiga. Pak, artinya gini, berarti lebih hebat Nabi Muhammad. Walaupun beliau sudah tidak ada, beliau sudah meninggal, tapi ajaran beliau itu masih ada karena tertulis di dalam Al-Quran dan hadis. Dan Anda yang menuhankan anak orang, Anda tuhankan anak orang, Anda bangga-banggakan dia hidup, tapi dia tidak pernah menulis satu kata pun di dalam Bible. Mana? Mana kehidupannya? Mana? SD. 6 hari lamanya kau bekerja. Ada di dalam 6 hari lamanya kau bekerja. Bukan 6 hari lamanya kau. Orang yang masih hidup kalian bangga-banggakan. Orang yang masih hidup kalian kerja, tapi tidak pernah menuliskan satu firman Tuhan. Orang yang masih hidup kalian bangga-banggakan. Dia tidak tahu. Orang yang masih hidup tidak kalian tahu. Tuhankan, tapi tidak pernah Dia menuliskan tidak satu tahu firman kalau Tuhan. 6 hari lamanya jatuh di hari Jumat. Pak Guntur, Apanya yang orangnya sama itu dari Jumat? mulai nyerang, dengerin ya, Pak Guntur dan Apanya yang Singa. nggak Mulai laki-laki mulut kayak perempuan. Ada tertulis 6 hari lamanya engkau mencari dan kudus pada hari yang ke-7. Itulah dia beribadah kepada hari yang ke-7, bukan beribadah pada hari Jumat. Pertanyaan saya apa? Di mana datanya Yesus mengajarkan ke Kamu gereja ngumpul di hari masjid itu apakah Minggu? Muhammad hadir di situ? Pertanyaan saya. Terus kalau kamu ngumpul di masjid apa Muhammad hadir di situ? Mulai. Tolong, aku diserang. Kamu ini Islam. Dia kan masih Aku hidup. diserang. Bisa ditanya. Diserang gak pakai data. Tolong, aku diserang. Ya, siapa yang nyerang, Bu? Bukan menguruskan Ya untuk di hari kalian Jumat. berdua sekali. Tolong sahabatku. Kan? Tolong sahabat Kan? orang Kristen. Nah, 3 orang. Tolong, aku diserang 3 orang. Siapa yang suruh kalian ibadah di hari Jumat? Tolong, aku Saya dulu, diserang Pak, 3 ya. orang. Sahabat orang Kristen, tolong saya dulu yang jawab, Pak, ya. Tolong biarkan ibu ini dengan saya dulu supaya dia murtadin karena dia menyembah Muhammad yang mati kan Murtadin. sayang, Mbak. Oh, Bunda Esti mau diajak murtadin. Iyalah. Oh, Iya, Bunda karena Esti begini, Bu. Bunda Esti mau Kalau bikin kami- murtadin. Oke. Iyalah. Oke, Orang Pak menyembah Singa. Muhammad yang mati kan rugi, Bu. Murtadin, tolong. Bunda Esti Rugi kan mau menyembah orang dimurtadkan, mati, mengikut tolong. orang mati. Pak, oke. Orang yang Bapak bilang Rugi itu lah, masih Bu. hidup, Pak. Pak Ikut Singa aja dengerin, lah Pak. yang hidup, Iya, Yesus. Pak Singa dengerin. Pak Singa, Tuhan Anda, Yesus yang Anda tuhankan kan masih hidup tuh. Kenapa dia masih hidup tidak pernah menuliskan firman Tuhan? Kan masih hidup. Ayo. Dia kan masih hidup. Kok nggak Kenapa jelas tidak ya? ada firman Mungkin Tuhan sinyal ini. dituliskannya? Kenapa tidak ada firman Tuhan diturunkannya? Kan masih hidup. Ayo. Kan masih hidup. Ayo, mana firman Tuhan mana? Yang dari Yesus mana? Kan masih hidup. Ayo, mana? Jawab, Pak Singa. Firman yang mana maksudnya, Bu? Firman yang mana maksudnya? Udah berfirman Yesus dari dulu. Mana firman Yesus, Pak? Mana? Yang mana firman Yesus yang mana? Tolong
dimute dulu Jan Dedi. Hidup. Tidak ada seorang pun yang Moderator datang Jan pada Dedi Bapa tolong kalau dimute. tidak melalui aku. Moderator. Pak, firman Yesus yang mana? Akulah jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran itu dan bukan itu firman beritakan Yesus, katanya. Pak. Itu bukan Makanya aku firman beritakan Yesus. sama ibu supaya ibu pun itu selamat. bukan firman Yesus, Pak. Ya, kok tidak? Itu perkataan Yohanes. Ya. Ya Pak ya, itu perkataan Yohanes. Ya. Itu dituliskan oleh Yohanes. Kalau begitu buku tanya Pak, ibu, yang mana punya- dalam Al-Quran perkataan Pak. Allah? Coba, mana dalam Alkitab ada perkataan Allah? Dengerin ya Pak ya, dengerin ya. Coba. Ini dulu. Iya saya bawa Ya, nih, mana- dengerin mana dulu, dulu? Pak. Pak Mana Singa, ada dengerin. perkataan Allah dalam Kenapa Alkitab, sih ini dalam laki-laki? Al-Quran? Bapak laki-laki apa Coba. perempuan sih? Bapak laki-laki apa perempuan? Iya, Bapak laki-laki gantian apa? dong. Iya, Gantian saya dong. sekarang sekarang saya ngomong ya. Pak, yang Oke, Anda bawakan ayo, jalan ayo. kebenaran itu kan mulai kan. Jalan kebenaran itu adalah perkataan daripada Yohanes. Itu dituliskan oleh Yohanes jauh setelah Yesus terangkat ke langit. Nah, kan Anda katakan tadi Yesus masih hidup. Nah, mana firman Yesus mana kalau dia masih hidup? Mana firmannya? Mana? Kalau seperti itu, Bu, coba buku jawab, Bu. ngeroyok boru Ku jawab, sinaga ya. bagi salib boru sinaga Benar, Bu, salib ya. empat oten Ku kamu jawab, Bu, Ya. ya. empat oten Ya. kamu Halo, Bu. Iya, Jawab. Pak. Kalau Ya. begitu, mana ada perkataan Allah dalam Al-Quran? Coba. Ya itu Al-Quran semuanya perkataan Buktikan. Allah. Udah. Oh, enggak, Itu perkataan Al-Quran itu Muhammad semuanya semua. perkataan Allah. Perkataan Muhammad semua. Perkataan Muhammad Enggak, perkataan hadis Muhammad. PA. Mana ada katanya Kedua, demikian firman Allah? Perkataan Muhammad hadis PA. Memang lo kecil gak mau mati dah tua bodoh. Ya enggak. Enggak Kecil ada gak mau langsung mati dah tua diucapkan bodoh. Allah Kamu ditulis. orangnya. Kecil gak mau mati dah tua bodoh. Semua Kamu lewat orangnya. Muhammad. PA. Ih, Al-Quran itu perkataan Semua Allah. lewat Perkataan Nabi Muhammad. Muhammad itu hadis. Wah, enggak ada. kali kau. mana ayatnya? Mana Demikian sekarang firman saya Allah. tanya. Mana ada ayatnya? Saya udah jawab Coba. pertanyaanmu. Sekarang giliran saya. Mana Aku dulu. Yesus kan masih hidup. Aku dulu. Tak udah jawab pertanyaan kau ya, jawab kau ya. PA kau kecil gak mau mati, udah tua bodoh. Al-Quran itu perkataan Islam itu, Bu. Allah. Al-Quran itu Kalau aku firman orang dari Kristen nggak seperti Allah. itu. Nggak ada mana? perkataan Allah di Al-Quran. Nggak ada. Astagfirullahaladzim. Mana? Tunjukkan ayatnya. Mana katanya demikian firman Allah? Coba. Nggak ada. Perkataan Muhammad semua. Perkataan Muhammad itu di dalam hadis. Oh enggak. Pak. Orang dia dengar di Hira, Perkataan dia Nabi yang Muhammad mengucapkannya di kan? dalam hadis. Saya sudah jawab Muhammad ya, Pak, yang mengucapkannya. Sekarang giliran saya, Pak. Saya udah jawab, Pak. Sekarang giliran saya. Di mana? Kan Ayo. Yesus masih hidup kan? Yesus masih hidup. Iya. Di mana? Mana firmannya Yesus mana, Pak? Mana? Jawab. Aku jalan kebenaran dan hidup. Itu perkataan Yohanes, karangan Yohanes. Itu dituliskan setelah Yesus Oh, jauh terangkat kalau ke langit. begitu. Pertanyaan saya firman daripada Udah. Yesus. Kan dia masih hidup nih. Kan masih hidup dia kan? Mana firman daripada Yesus? Ayo. Dia kan masih Dia hidup. sudah berfirman. Iya, mana? Kan Anda bangga-banggakan Yesus masih Sekarang hidup. ku Nabi tanya Muhammad ibu. sudah mati. Yesus masih Kutanya hidup. ibu Ah. dulu. Gara-gara jawab dulu, jawab. Jawab dulu pertanyaanku, jawab. Di mana? Dia udah berfirman. Mana? Firmannya Beritakan mana? Yang mana? Injil. Yang mana? Beritakan Injil. Itu Siapa perkataan percaya, siapa, dia Pak? selamat. Itu perkataan siapa? Itu perkataan Sekarang itu ya ku tanya, dia. Ibu. Nih, Yohanes. Dengar dulu, Bu. Aku dulu, Bu. Matius, gara-gara kau cuma Aku modal dulu, Bu. congor. Dah aku jawab kau dari tadi baduap. Kau Aku modal dulu, Bu. congor. Aku dulu, Bu. Gak mau aku. Halo. Gak mau. Takut kan? Kau modal congor. Aku sudah menjawab pertanyaanmu, tapi pertanyaanmu tidak kau jawab. Pertanyaanku tidak kau jawab. Aku bertanya, Yesus kan masih hidup. Mana firman dari Yesus? Kan dia masih hidup. Mana? Itu Mana? kan tak tertulis bagaimana mengatakannya, Bu? Gak tertulis. Alhamdulillah. Iya. Yang tertulis itu kan Dia aku jujur. jalan kebenaran dan Tidak hidup. tertulis. Jujur.
jujur dia. Berarti Karena waktu dia Yesus setelah ini hidup, bukan kan dia nggak berfirman lagi, Bu. Tuhan. Hai, jujur dia. Sekarang ku Yesus tanya bukan tadi ibu kan. Tuhan. Coba dengarkan, Bu. Dengarkan. Apa. Dengarkan, Bu. Apa? Dengarkan ya. Semua itu perkataan Al-Quran, nggak ada di sana dikatakan demikian firman Allah langsung ditulis oleh penulis. Semua perkataan Muhammad yang politik itu. Biar ibu tahu. Oke, sebutkanlah salah satunya di dalam Al-Quran Udah yang dengar, mana. Bu? Udah, sebutkan salah satu di dalam Al-Quran kalau itu bukan firman Allah. Sebutkan salah satunya. Ya, mana langsung dikatakan di sana demikian firman Allah? Coba. Pertanyaan saya, Coba sebutkan. sebutkan salah satu, kan gak bisa jawab kan? Sebutkan salah satunya kalau itu bukan perkataan Allah. Sebutkan salah satunya. Ayo. Sebutkan ayat Semua nggak ada Al-Quran. firman Allah. Ayat Al-Quran. Sebutkan salah satunya ayat Al-Quran itu. Coba. Ayo. Ayat Al-Quran kalau itu bukan firman dari Allah. Sebutkan salah satunya. Satu aja. Coba bacakan sama saya. Semua bukan satu-satu saja. Iya, coba salah satu aja. Semua Semuanya itu perkataan kan. Muhammad. Iya, coba Perkataan sebutkan Muhammad satu aja. semua. Pak, kan Kalau ada satu mengatakan kalau semua. nggak semua. Ya udah sebutkan. Ya udah sebutkan semuanya. Ayo, sebutkan semuanya. Nggak. Nah, kan? Nangis. Karena nangis. nggak ada langsung, nangis. ada langsung Allah berfirman. Sebutkan ditulis. semuanya Semua kalau itu bukan lewat firman dari Muhammad. Allah. Ayo. Ya, udah jelas. Sebutkan yang mana? Sebutkan. Kalau itu bukan firman Mana Allah. di sana Contoh juga kayak, dikatakan. coba Pak dengerin ya Pak ya, dengerin ya Bapak ya, saya kasih tahu. Boleh. Justru Bible Boleh, Bu, Bapak boleh, itu, boleh. justru Bible Bapak itulah yang perlu dipertanyakan. Kalau di Bible Bapak, beginilah firman Tuhan. Ngapain mesti ditulis beginilah firman Tuhan? Karena apa? Supaya kalian itu percaya. tandanya. Supaya kalian Itu percaya. Kalau itu firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Bahwasannya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu. Aku akan mengambil istri-istri. Itu kelakuan Tuhan kau. Kelakuan Tuhan kau ngambil istri-istri. Banyak yang Aku menulis, akan Bu. mengambil istri-istrimu dan Dengarkan dulu, Bu. meniduri dan disuruh tidur dengan orang lain. Orang itu kau akan melakukannya secara tersembunyi. Aku melakukannya secara terang-terangan. Dengarkan Itu dulu. kelakuan Tuhan kau. Tuhan kau ngambil istri Dengarkan orang itu dulu, Bu. kok kayak gitu Tuhan kau. Udah, silakan. Dengarkan ya. Kalau buku kami itu Alkitab. Kalau Injil ada 4 Injil, Bu, yang nulis dan kesimpulannya 1. Perkataan saya Ya. bukan itu Pak, bukan Ya, itu yang saya bahas. kalau Yang saya Al-Quran- bawa sini firman Tuhan ini, kenapa Tuhan Anda ngambil istri orang? Kenapa? Ya. Itu yang saya bahas. Itu kan peristiwa, Bu. Peristiwa istri Tuhan Bapak ngambil istri orang, itu peristiwa. Ya. Tuhan macam apa itu? Bukankah Tuhan itu Maha Pengampun? Bukankah Tuhan itu Maha Pengasih? Kenapa Kutanya, dia ambil Ibu. istri orang? Kutanya Ibu dulu ya. Ya kok kutanya ini dulu selesaikan. Jangan kau banyak nanya. Mesti kau jawab. Siapa istri orang? Mengambil Ih. istri orang itu yang mana? Coba ini di dalam 2 Samuel 12 nomor 11 sampai 12. Nih ya, beginilah firman Tuhan, bahwasannya malapetaka akan kutimpakan kepadamu. Aku akan mengambil istri-istrimu dan disuruh tidur dengan orang lain. Engkau melakukannya secara tersembunyi, aku melakukannya secara terang-terangan di depan orang Israel, di depan orang banyak. Itu Tuhanmu ngambil istri orang itu disuruh tidur dengan orang lain. Itu kelakuan Tuhan macam salah Ibu apa? itu. Kau menafsir sesuatu yang Itu tidak maksudnya. benar. Aku tidak menafsir, aku membacakan. Kau Goblok bacakan aja 2 Samuel 12 nomor 11 sampai 12. Itu comot-comot namanya, Ibu. Kau comot-comot, bacakan satu Comot-comot. perikop. Itu kan dia Bacakan menasihati satu Daud, perikop. Bu. Ya. Menasihati Daud dia, Bu. Menasehati Daud, Daud kenapa itu istri si berzina Daud diam-diam. diambil? Menasehati Daud, kenapa istri Daud Namanya diambil? oknum, Bu. Namanya Yang oknum. ngeri yang kalian nabikan itu sama. Namanya Jauh lebih oknum. ngeri, kan? Namanya oknum. Kalau kami kan nggak laku Teman-teman, jadi nabi. aku lagi nggak bisa on cam karena aku nggak pakai jilbab. Katanya tadi namanya oknum, guys. Namanya oknum, guys. Oknum. Kalau begini oknum. Memang dia mau enaknya aja. Kalau Tuhan yang ngambil istri orang katanya oknum. Memang Muhammad yang parah ngeri, ini. Bu. Memang parah ini Oten.
Bu, Oke, sebentar. Iklan Dengarkan 1 menit. dulu, Bu. Iklan 1 menit. Khusus untuk penonton di bawah, di tap layar di sampai 100k dikirim lauk oren. Jangan lupa ini disiarkan 7 YouTube ya. Bu. Antara 3 Oten melawan Bu. 1 ya, Mualaf ya, Hesti Sinaga dilawan 3 Oten. Dan jangan Bu. lupa di subscribe YouTube The Real Udah, Farusiadi Bu. Part 44 Sabar, dan Bos, Baluap TV ya. Jangan lupa ya di tap layar ditemukan 100k ya, di share ya. Ini pertandingan yang paling enak. Lanjut Boru Sinaga. Mualaf melawan 3 Oten di YouTube. Ingat itu ya. Judulnya sekarang YouTube Mualaf lawan 3 Oten. Lanjut. Oke. Oh, 1 aja Pak. lawan 10. Ya naik kelas 10 sini nggak tahu. Jelas Bu, kalau ibu ke arah ke sana, Bu, Bu, aku Iya, dulu ngomong Bu iya. ya. Iya. Tolong Bu, kalau ibu mengarah kepada perjinahan, jauh lebih ngeri yang kalian nabikan. Kami kan nggak laku itu jadi nabi kami. Orang Oke. penzina kawin Di dengan mana datanya Nabi kami Itu kayak berzina? mana itu, Bu? Di mana datanya Nabi kami berzina? Kamu Iya. jangan fitnah. Saya kalau udah masuk ranah fitnah saya nggak suka. Kawin di tempat- Di mana datanya Nabi kami fitnah? Tempat tidur Di mana? ya, nanti. Tua Bangka, di mana Tua Nanti Bangka? umumkan. Di mana Tua Bangka? Di mana? Di mana Tua Bangka? Monyet kau, turunkan. Saya kalau udah ranah fitnah saya nggak suka ya monyet. Turunkan si monyet ini. Turunkan saya bilang, turunkan. Ya. Monyet kau. Kalau mau diskusi jangan bawa ranah fitnah, monyet. Di mana datanya Nabi kami? Monyet kau. Udah dia kecil gak mau mati, udah tua. Bodoh kali kau. Pak Jenedi, kalau saya tadi diskusi baik-baik ya Pak. Saya baik-baik diskusi. Tapi kalau udah masuk ranah fitnah saya marah. Mana datanya Nabi kami berzina, mana? Bagus-bagus dong kalau diskusi. Baik saya meladenin kalian. Bagus nada saya tadi. Tapi kalau udah jalur fitnah saya gak terima. Tuhan kau ngambil istri orang, saya gak fitnah. Kau baca aja 2 Samuel nomor 11 sampai 12. Itu kelakuan Tuhan kau. Hah? Itu kelakuan Tuhan kalian. Diskusi kita baik-baik. Ayo, jangan bawa ranah fitnah. Teman kau tadi fitnah mengatakan Nabi kami berzina. Keluarkan fitnah juga. Apa yang kau buat itu yang kau terima. Di mana saya fitnah? Di mana saya fitnah? Kau baca 2 Samuel 12 nomor 11 sampai 12. Baca. Baca itu, baca. Tuhanmu mengambil istri orang, istri Daud. Daud ini kan orang, bukan binatang. Baca itu, baca. Bible-mu yang menulis, aku yang kau salahkan. Kita diskusi baik-baik. Ayo, saya ladenin. 10 orang kalian naik, saya gak takut. Tapi baik-baik kita. Jangan ambil ranah fitnah. Kalian laki-laki, saya perempuan loh. Saya perempuan aja tidak memfitnah. Kalian laki-laki melebihi perempuan. Perempuan kalau mulut koar-koar wajar karena mulutnya dua. Laki-laki kalau koar-koar perlu dipertanyaan. Jangan kau marah. Gitu. Saya tidak marah. Itu yang jelas. Kau Pak Jandredi, dengerin baik-baik. Anda punya pendengaran kan? Anda punya pendengaran kan? Anda tungkian gak? Jelas tadi ladeni, sayang ladeni kalian baik-baik. Jelas. Saya ladenin baik-baik dengan nada baik-baik. Tapi kalau sudah jalur fitnah, saya nggak terima. Makanya Pak Jandredi kalau ada duit 5.000, beli korek kuping Anda dalam-dalam, biar gak tungkian. Saya ladenin kalian baik-baik. Kau dengar dari tadi, kupingmu itu yang dikorek. Kau yang tungkian, aku suruh korek kuping. Sekarang baca 2 Samuel 12. Ayo, baca 2 Samuel 12 nomor 11 sampai 12. Coba, Tuhan kalian mengambil istri Daud. Lalu istri Daud itu disuruh tidur dengan orang lain. Baca, baca. Kau mentafsir segala sesuatu. Ketawa dia. Kalau kau tidak Pak, tahu kan, saya tidak menafsir, Pak. Saya membacakan. Saya suruh Bapak membaca. Kenapa Bapak nggak berani baca? Saya kan suruh Bapak baca. Kenapa Bapak nggak baca? Saya tidak menafsirkan. Saya membacakan. Tolong jangan tungkian. Sekali lagi saya katakan, saya tidak menafsirkan. Saya membacakan. Silakan Bapak Jandredi, tolong kupingnya dipakai. Dengerin ya. Dengerin. Bacakan, Bapak baca sendiri. Apakah saya memfitnah? Bapak baca sendiri. Bacakan 2 Samuel. Aku ngomong, makanya kau tungkian. Bacakan
2 Samuel 12 nomor 11 tungki. Orang ngomong dia ngomong. Bacakan 2 Samuel 12 nomor 11 sampai 12 baca. Kau jangan mau menang sendiri. Saya tanya dulu, fungsi diskusi ini apa? Baca dulu, baca. Nanti ku kasih tahu fungsinya, baca. 2 Samuel 12 nomor 11 sampai 12 baca. Di mana saya memfitnahnya, baca. Bentar, 1 menit ya. Saya ini lagi di jalan. Ranah diskusi terhadap di luar dengan data ini di share YouTube, kita mempertanggungjawab di mata hukum. Kalau seandainya Boru Sinaga membaca tanpa data, harus berhadapan dengan hukum. Barang siapapun di luar konteks tanpa data bisa dilaporkan, dituntut di luar hukum. Kalau ditafsirkan ayat, Boru Sinaga tidak menafsirkan. Dan Pak Jendri silakan membaca, kasih data. Jadi kalau ada data tidak bisa dilaporkan karena sesuai dengan data. Begitu juga pihak Muslim, karena kita tidak ada kebal hukum. Makanya saya bilang ini disiarkan langsung di YouTube. Jadi bisa diambil delik laporan. Jangan yang tidak ada contoh. Dibacakan aja. Orang baca firman itu bukan baca satu ayat, tapi dibaca secara keseluruhan. Ya udah baca satu perikop Pak, saya dengarkan. Baca satu perikop Pak, saya dengarkan di sini, baca. Gak usah banyak kali alasanmu Pak. Bacakan satu perikop 2 Samuel 12. Baca dari 1 sampai habis. Saya dengarkan. Gak usah banyak alasan Pak. Baca. Ayo bacalah situ. Baca kau dalam hati. 1 jam kemudian, 10 jam kemudian, mampus kau di situ. Jangan dalam hati bacanya Pak. Jangan dalam hati. Saya nggak dengar kalau dalam hati. Keluarkan suaramu Pak. Keluarkan. Agak kuat sedikit Pak. Agak kuat. Kuatkan Pak. Kuatkan. Gak dengar saya Pak. Kuatkan. Mampus kau. Kuatkan Pak. Aduh. Apa ya Pak ya? Aduh Pak. Iya Pak. Oh iya. Kurang kuat Pak. Kurang kuat Pak. Gak dengar saya Pak. Kuatkan lagi. Pak, itu HP-nya ditaruh di mulut Pak. HP-nya taruh di mulut. Iya, HP-nya taruh di mulut biar saya dengar Pak. Terus. Apa Pak? Aduh, gak dengar saya. Kuatkan lagi Pak, kuatkan. Kalau perlu pakai mic Pak, pakai mic. Kuatkan lagi Pak, gak dengar saya. Pakai mic Pak. Coba pijam mic tetangga Pak, Iya, mic tetangga itu dipijamkan dulu. Pijamkan dulu lalu baca. Kalau perlu Bapak numpang ke masjid gak apa-apa Pak. Bapak bacakan numpang ke masjid sebentar biar saya dengar gak apa-apa. Pak, boleh gak saya bacakan ini dulu sebentar biar didengarkan Hesti Sinaga. Coba Pak. Udah baca Pak? Ngapain saya numpang ke masjid untuk bacakan? Iya biar orang dengar Pak Bible-mu Pak. Udah ada Bapak baca? Udah Bapak baca? Ya tadi kau bilang 2 Samuel berapa tadi? Ternyata tungkian betul kan? Tungkian betul. 2 Samuel 12 nomor 11 sampai 12. Tungkian betul kan? Apa aku bilang? Oten kalau naik gak bawa otak, gak bawa telinga. Itulah oten. 2 Samuel 12 Pak, nomor 11 sampai 12 Bapak. Baca yang kuat Pak, biar kami dengar. Soalnya kami pun udah mulai tungkian ini Pak. Jadi kami nggak dengar Pak. Baca yang kuat Pak, kami udah mulai tungkian Pak. Ada korek kuping aku dalam-dalam nih. Nggak dengar juga Bapak ngomong apa. Aduh, dalam kali tungkiku ini bah. Sampai gak dengar aku Bapak itu ngomong apa. Korek kuping lah dulu aku bah. Kan udah korek kuping aku, tetap juga aku gak dengar juga. Ini tungki kali aku ya. Bu Esti, apa tungki itu? Tungki itu loh. Itu kalau di telinga itu banyak air itu. Sampai bernanah. Sampai keluar air dari telinga. Apa bahasa kalian apa? Kalau di kami tungki dia. Teler tungki. Curek apa itu? Conge, itulah itu. Kalau sama kami tungki. Congekan. Kami tungki. Sampai bernanah telinganya. Saking tungki ada. Udah Pak. Aduh lama kali Pak. Janganlah Bapak berfirman dalam hati. Aku kira kupingku yang tungkian. Rupanya Bapak yang berfirman dalam hati.
Pak, Pak, Pak. Oh Pak, astagfirullahaladzim. Pak, Bapak, Pak. Mampus nih. Pingsan anak orang, gak tanggung jawab aku ya weh. Gak tanggung jawab aku ya weh, pingsan anak orang ya weh. Aduh weh, gak urusanku ini ya weh. Gak urusanku ini ya weh. Gak urusanku ini weh. Kalian ini netizen ya Pak, bukan aku ya Pak, netizen ini netizen. Aku gak tahu apa-apa Pak. Netizen ini punya kerja ya Pak ya. Jadi kalau Bapak lupa bernapas bukan salah aku ya Pak ya, salah netizen ini. Bukan salah aku Pak, salah netizen. Kalau lain netizen jangan gitulah. Ini kalau pingsan semua orang, Boru Sinaga bertanggung jawab ya, lahir dan batin ya kalau pingsan anak orang ya. Aku di atas motor ya, nggak bisa, aku lagi di lampu merah. Aku mau cari lampu merah, nggak ada. Dirimu tahu coba. Coba pakai lu, netral itu coba pakai lu. Netral, selamat sore agama Pak. Netral. Selamat sore Bu. Ya ditunggu bacaannya nggak muncul-muncul nih. Padahal saya udah buka lagi nih. Agama apa Bang Netral? Islam Bu. Ngucapin salam atuh. Kakak apa pernah dengar? Iya Bu, pantau saja mau dengar tuh bacaannya, tapi nggak nongol-nongol nih. Dia berfirman dalam hati dia. Gimana Pak Jenredi? Ya. Ya, bukan nongol-nongol. Itu adalah sebuah peringatan Tuhan terhadap Daud. Ya. Oke. Karena itu Tuhan mengutus Nathan untuk memperingatkan Daud atas perbuatan Daud seperti itu. Nah, yang melakukan kesalahan siapa Pak? Yang melakukan kesalahan siapa? Daud kan? Daud. Lah, Ya. Daud. Lalu kenapa istri si Daud yang dihukum? Ayo, Istri si bacot. Daud yang dihukum? Iya, kan istri si Daud diambil. Istri si Daud diambil lalu disuruh tidur dengan orang lain. Wah, Bapak ini gak baca semuanya. Katanya jangan comot-comot ayat. Waduh, bahaya ini. Dia oten gak tanggung jawab. Katanya jangan comot-comot ayat. Waduh, Kok kau bilang Oten tidak tanggung jawab maksudmu? Waduh, Lucu katanya ya, jangan comot-comot ayat. Kok Bapak nggak baca semuanya? Ya, baca itu secara keseluruhan baru bisa paham. Ya. Oh iya. Nah, secara keseluruhannya masa Bapak nggak tahu yang bersalah si Daud, tapi yang dihukum istrinya Daud. Coba. Aduh Bapak ini katanya jangan comot-comot ayat. Aduh kayak mana ini Pak, tolong Pak, tolong. Aduh katanya jangan comot-comot ayat. Aduh kayak mana ini? Aduh. Iya Aduh, Pak aduh, Naga. aduh. Oh Pak Naga nih gara-gara Pak Naga ini. Pak Naga nih Naga, Oke. Pak Naga. Pak Jenredi. Pak Lagi nyelam. Jenedri, Pak Janrendi, ini Pak di layar nih Pak Janredi, Pak, Ya. nih buka HP-nya, nih sign in, nih ya, saya baca ini nih dia dari sini, nih, beginilah firman Tuhan, ya kan, bahwasannya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu. Nah ini. Nah, terus nih, ini. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Nah ini Pak Janredi ada musik ya? Di mute dulu, di mute moderator. Ada musik, tolong dimatiin musiknya. Orang lagi nyanyi dia. Ada kayaknya anak gadis tuh lagi nyanyi. Ya Pak ya, 2 Samuel 12 nomor 11 sampai 12 ya Pak ya. Udah Pak. Screenshot Pak Jandri, screenshot. Ban, dia kayak mana lah Bapak ini? Halo, siapa Hey. bilang sampai aku berhenti mendadak hampir kena belakang. Siapa disuruh mute?
Jan ready tapi dia udah lagi pergi dia ke perpustakaan. Oh, noise Pak Naga. Komandan, noise. Sudah Pak. Ini datanya Pak. Dia lagi nyocokin Bu Esti, dia lagi nyocokin. Nah, kalau Bapak mau baca satu perikopnya nih Pak, nih satu perikopnya ini ya, di mana si Daud meniduri si Batseba. Udah, si Batseba ini istri orang Uria ya kalau nggak salah. Nah, si Batseba ini hamil Pak. Nah, si Batseba ini hamil, lalu si Daud menyuruh suaminya si Batseba ikut berperang, berdiri di barisan paling depan supaya mati. Nah gitu Pak. Nah si Daud ini kan menjinai atau berzina kepada istri orang lain. Lalu Tuhan Bapak marah. Tuhan Bapak menghukum Daud, tapi dengan menghukum istrinya. Daudnya tidak dihukum, istrinya yang dihukum sebagai pelajaran buat Daud. Begitu. Nah pertanyaan saya, Tuhan itu kan maha adil kan Pak. Mana keadilan Tuhan Bapak? Seharusnya kan kalau orang berdosa itu kan diampunin, kok malah dihukum istrinya, itu loh Pak. Ya setiap orang yang berbuat dia bertanggung jawab. Masalahnya kan Tuhan itu kan maha adil Pak. Di mana keadilan Tuhan? Ayo. Yang bilang Pak Jandre dia di mana musik Pak. keadilan Tuhan? Pak tolong musiknya dari sana matiin Pak. Pak Jandredi. Pak Jandredi, Musiknya itu moderator tolong mute kan moderator. Nggak mungkin. Iya, Nggak mungkin saya tetangganya suruh itu tolong matikan moderator. Bapak mute dulu Pak, Musiknya mute dulu. Aduh, tetangga. bagus kita. Iya, mute dulu Pak, mute dulu Pak, mute. Pak mute tolong Pak, gambar mic moderator. Aduh, lama. Iya, tetangganya kedengeran suara musiknya Pak. Masalahnya di YouTube itu langsung dia kena ini hak cipta. Aku udah 2 kali loh kena di Rumsi Paro itu. 2 kali aku kena. Kena hak cipta. Hostnya Asar mungkin. Enggak kabur, diturunkan. Suara musik tetangganya lagu Batak kayaknya itu. Jadi gitu ya Pak. Oke, ini si Kasih ya, Kasih. Masih hidup kok Kasih? Oh Kasih. Dia nggak kabur guys, diturunkan. Diturunkan karena ada suara musik. Kena dia nanti. Ya, jadi nah yang itu dia, yang salah kan suaminya. Kenapa istrinya dihukum? Kan katanya kan Tuhan itu maha adil ya. Nah di mana keadilan Tuhan gitu loh.